Mohon bimbingan papa dan mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online. Adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan dapat hadir dimanapun termasuk di rumah. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti sedang berada di dalam gereja. Adik-adik dapat mengikuti instruksi kakak-kakak sekolah minggu dengan antusias. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Butet, ayo bangun nak. Ini kan hari Minggu. Sebentar lagi ibadah online sekolah minggu mulai loh. Mama, aku tidak mau sekolah minggu. Ibu kenapa? Aku tidak mau sekolah minggu, cantik. Habis online gak enak aku. Gak ketemu kakak abang sekolah minggu. Gak ketemu teman-teman. Aku maunya sekolah minggunya di gereja. Iya ya Butet, pasti rindu ibadah di gereja lagi ya. Bukan hanya Butet, Mama juga rindu. Aku juga, teman-temanmu juga, kakak abang guru sekolah minggu juga rindu. Tapi ini semua demi kebaikan kita nak. Iya, anak baik. Sabar ya, Pung. Kita doakan agar kondisi semakin baik ya. Tapi untuk saat ini kita tetap harus ibadah di rumah saja. Tapi walaupun di rumah kita tetap bersukacita karena bisa memuji Tuhan dan belajar firman Tuhan. Nah, sekarang kamu mandi ya Butet, pakai baju yang rapi dan ibadah sekolah minggu. Mama dan aku juga akan ibadah bareng kamu ya. Oke Mama, oke aku siap-siap dulu ya. Aku akan bersukacita memuji nama Tuhan. Walaupun untuk saat ini masih harus online beribadahnya. Ayo teman-teman, juga siap-siap ya. Kita ibadah bersama. Yes, yes, yes. Shalom adik-adik. Apa kabarnya pagi ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Wah, pagi ini kayaknya kita semangat banget nih Kak. Seneng banget nih karena kita ketemu lagi dengan adik-adik kita yang di rumah. Betul banget Kakak. Kakak Abang di sini senang sekali kembali bisa beribadah bersama adik-adik walaupun masih online, tapi itu tidak akan menyurutkan semangat kita. Coba di sini yang siap memuji Tuhan katakan yes. Yes. Yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan yes. Yes. Nah, karena adik-adik udah pada semangat, kita mau saat teduh dulu nih adik-adik. Mau terima kasih sama Tuhan. Sambil kita angkat pujian, lagu apa Kak Devi? Mari masuk. Kita sama-sama menyanyikan ini dengan sikap doa ya adik-adik. Lagu ini satu kali lagi, Into My Heart.
Adik-adik yang di rumah, semuanya lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepalanya. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena di pagi hari ini Engkau mengumpulkan kami untuk beribadah sekolah minggu secara online. Tuhan, kami bersyukur walaupun dalam keadaan seperti ini, Engkau masih memberikan kami kesehatan, Engkau masih memberikan kami kekuatan, dan Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk ibadah di hari Minggu yang indah ini. Tuhan, jadikan kami anak-anak-Mu yang selalu dengar-dengaran, yang sesuai dengan perintah dan hukum-Mu ya Bapa. Berikan kami sukacita sehingga kami dapat memuji, dapat bernyanyi, dapat memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau yang membimbing ibadah sekolah minggu kami ini dari pagi sampai selesai. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami berdoa dan mengucap syukur, katakan amin. Amin. Tepuk tangan Yesus. 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 Yes, yes, yes. Wah, adik-adik, di pagi yang indah ini kita bersyukur ya, karena atas kemurahan Tuhan saja kita bisa kembali berkumpul dalam keadaan sehat, kuat, dan penuh sukacita. Iya Kak, sungguh Tuhan Yesus itu baik banget ya Kak buat kita. Maka dari itu kita harus memuji nama Tuhan bersama-sama. Yuk adik-adik dan kakak abang yang ada di sini, kita memuji Tuhan dengan bernyanyi lagu Kami Puji dengan Riang, lalu dilanjutkan dengan lagu Segala Puji Syukur. Nah, adik-adik dan kakak abang yang ada di sini, ayo kita bangkit berdiri dengan bersukacita memuji nama Tuhan. Kakak panggil ya. Laskar Kristus. Yeay! Kasih Bang. Kami puji dengan riang, Dikau Allah yang besar, bagai bunga prima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kelimpangan telah lenyap. Sumber suka yang abadi, berisi karunia. Adik-adik, kita akan lanjutkan bernyanyi lagu Segala Puji Syukur. Semuanya semangat ya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab apa? Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Katakan bersama. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka, tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah, Ya Allah, kasihanilah kami
kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. orang yang berdosa ini. Amin. Amin. Kak, aku sedih deh karena udah lama nggak pergi ke sekolah, udah lama nggak main sama teman-teman dengan bebas, dan udah lama nggak sekolah minggu ke gereja, Kak. Betul, aku juga Kak. Keadaannya sangat tidak memungkinkan ya. Iya, kakak abang dan adik-adik semua. Sungguh yang saat ini kita bisa lakukan adalah tetap taat di rumah aja. Kalaupun keluar jangan lupa pakai masker seperti kakak dan abang di sini ya. Dan senantiasa yuk kita berdoa pada Tuhan, meminta kesehatan, perlindungan, kesabaran, serta juga pemulihan untuk dunia ini. Betul, Kak, karena hari ini kita juga belajar dari tokoh Daniel, di mana kita belajar mengenai kesabaran, berserah, menyembah dan setia kepada Tuhan dalam segala hal dan dalam setiap waktu. Dan semua itu kakak-kakak akan timbul dengan pengenalan kita terhadap Tuhan Yesus yang begitu sangat baik akan melindungi kita dan menjaga kita, adik-adik dan kakak-kakak. Wow, kakak, abang, dan adik-adik, kalau begitu kita puji Tuhan kita yang maha baik yuk. Kita akan bernyanyi lagu Tuhan Yesus baik dengan berdiri. Siap semuanya? Laskar Kristus! Yeay! Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kita ulangi lagu ini dari awal. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Adik-adik sekalian, hukum Taurat Tuhan yang ditetapkan untuk ibadah kita saat ini, yaitu hukum Taurat yang kedua. Demikian, Abang bacakan untuk kita semuanya. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun, yang ada di langit atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Demikian hukum Taurat Tuhan. Marilah kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Amin. Kak, kalau kita berdoa, apa aja sih Kak yang sebenarnya bisa kita doakan Kak? Wah, semuanya, Kak. Rasa syukur dan terima kasih kita kepada Tuhan, penyesalan akan dosa-dosa kita,
memohon pertolongan Tuhan, bahkan kesedihan dan kegembiraan semua dalam hidup kita yang kita rasakan bisa kita sampaikan melalui doa kepada Tuhan, Kak. Tapi Kak, aku kalau disuruh pimpin doa suka malu loh, soalnya kan aku masih kecil. Doa itu ungkapan hati, Kak Rahel. Mau anak kecil, orang besar, bahkan yang sudah tua, yang opung-opung, semuanya bisa berdoa dan bisa memohon pimpinan Roh Kudus juga dalam berdoa. Berdoa itu bisa sendiri, bisa bareng-bareng, semuanya bisa. Nah, pertanyaannya, mau nggak sih kita berdoa untuk mengungkapkan isi hati kita kepada Tuhan? Ya. Jadi semuanya bisa ya Kak dibawa dalam doa. Tapi pertanyaannya adalah mau atau tidak kita berdoa? Ya juga ya Kak. Makanya kita walaupun masih kecil-kecil nih, apalagi adik-adik yang di rumah, harus latihan supaya kita bisa mengungkapkan doa-doa kita bahkan di depan banyak orang. Kan itu ungkapan hati. Betul, aku juga setuju nih sama Kak Dewi dan Kak Meida. Nah, kalau begitu adik-adik, mari kita bernyanyi bersama lagunya Holland Dak Danak. Sekarang kalau Kakak Meida bilang Laskar Kristus, jangan lupa kalian sambil bangkit berdiri dan bersuka cita ya. 1, 2, 3. Laskar Kristus. Holland Dak Danak na wet-wet alay na goyang tu Jesus Holland imana aki masahat tu surgoi O Tuhan Yesus jago nawo yung sumargogo daganap mo di mo guruko pakai mai awas ako di warni. Kita nyanyikan lagu ini dari awal. Holland Danak na met-met alay ng goyang tu Jesus Holland imana aki paing masahat tu surgoi O Tuhan Yesus jago nawo Tungso margogo nagdarap mo Di mo moluto pakai mai Tawad sa bako di goani Adik-adik sekalian, marilah kita sama-sama mengakui dosa-dosa kita kepada Tuhan. Maka tiliklah Tuhanku kami ini jemaat-Mu. Perteguh kesetiaan pendengarannya umat-Mu yang berdoa, berserah. Tolonglah semuanya. Marilah kita sama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Adik-adik sekalian, firman Tuhan yang ditetapkan menjadi epistel dalam ibadah kita saat ini, sekaligus menjadi ayat bulanan dan ayat hafalan kita, yaitu yang tertulis dalam Keluaran pasal 3 ayat 8. Demikian firman Tuhan, Amang bacakan untuk kita semuanya. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Jebus. Demikian firman Tuhan.
Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik dan kakak abang sekalian masih pada semangat nggak ya? Coba yang masih semangat katakan yes! Nah, Kak Devi dan Kak Meida, adik-adik yang di rumah serta kita semua nih masih pada semangat. Nah, setelah ini kita akan angkat pujian, Ku mau berjalan dengan juru selamatku, supaya kita belajar dari kehidupan Daniel adik-adik, yang dia tetap setia mengikut Tuhan dan punya kehidupan doa yang baik, agar kita senantiasa menyertakan Tuhan di dalam kehidupan kita adik-adik. Tapi sebelum itu, kita akan tepuk semangat dulu kakak-kakak. Coba dong, Kak Meida, bantu adik-adiknya. Oke deh Kak Rahel, kalau begitu semuanya udah siap ya. Tepuk semangat! 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 Mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Bapa. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Marilah kita sama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan halik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
rumah, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yuk, kita semua siapkan Alkitab kita dan juga hati kita. Mari kita bernyanyi dan menyembah Tuhan dengan lagu Baca Kitab Suci. Musik Abang. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Kalau mampu, kalau mampu. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Adik-adik sekalian, firman Tuhan yang menjadi khotbah dalam ibadah kita saat ini, yaitu yang tertulis dalam kitab Daniel pasal 6, dimulai dari ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekalian, singa umumnya dikenal sebagai raja hutan. Karena singalah binatang yang paling kuat dari semua binatang yang ada di hutan. Sebab itu, dalam banyak cerita dongeng, singa selalu ditempatkan sebagai raja. Karena dialah yang paling kuat dari semua binatang yang ada. Untuk itu, ada banyak binatang yang berupaya untuk mengelak tidak bertemu dengan singa. Apalagi manusia, karena pasti akan dimakannya. Akan tetapi dalam Alkitab, kita menemukan bahwa ada manusia yang selamat dari singa. Siapakah itu? Itulah yang kita temukan dalam khotbah kita saat ini. Setelah bangsa Israel berpaling dari Allah, yang pada saat itu dipimpin oleh Raja Yerobeam, maka Allah membiarkan bangsa Babel menjajah mereka, bahkan mengalahkan mereka. Ada banyak bangsa Israel yang dibawa sebagai tawanan ke dalam kerajaan mereka, ke dalam wilayah kekuasaannya. Kemudian dijadikan sebagai budak di tengah-tengah bangsa itu. Salah satu di antara para tawanan itu yang bernama Daniel. Daniel dikenal sebagai seorang yang baik dan bijaksana. Kebaikan dan kebijaksanaannya inilah yang kemudian membuat dia diangkat oleh raja sebagai salah satu pemimpin di tengah-tengah bangsa Babel itu. Raja yang berkuasa pada saat itu yang bernama Raja Darius kemudian menjadikan Daniel menjadi kesayangannya dan memberikan posisi atau jabatan yang berpengaruh di tengah-tengah kerajaan Babilonia pada saat itu. Situasi inilah yang menimbulkan kecemburuan iri hati dari bangsa-bangsa Babel, dari para pejabat-pejabat di sekeliling Raja Darius. Mereka iri dengan posisi kedudukan Daniel pada zaman itu. Sehingga mereka berupaya untuk menjatuhkan, mereka berupaya untuk menjerumuskan, menjebak Daniel agar ia dihukum oleh Raja Darius.
sekalipun Daniel adalah sebagai kesayangan dari raja. Rencana itu mereka rencanakan dan mereka berpikir keras bagaimana caranya untuk menjebak Daniel. Salah satunya yang dapat mereka pakai itu adalah kesetiaan dan ketaatan Daniel kepada Allah. Inilah yang mereka pakai untuk menjebak Daniel. Adik-adik sekalian, dari firman Tuhan saat ini ada 3 hal yang dapat kita lihat. Yang pertama, terkadang kebaikan yang kita perbuat akan membuat orang lain menjadi benci kepada kita. Terkadang kebaikan yang kita perbuat itu menjadi kebencian bagi orang lain. Karena Daniel dikenal sebagai orang yang taat kepada Allah, maka inilah yang dipakai untuk menjebak dia. Orang-orang yang benci kepada Daniel berupaya menghasut raja, membuat satu keputusan, satu perintah yang berlaku di seluruh wilayah kekuasaannya tanpa terkecuali. Yaitu membuat satu perintah agar semua orang yang ada di wilayah kekuasaan Babilonia pada saat itu harus menyembah Raja Darius. Jika ada bangsa yang tidak menyembah Raja Darius, maka akan dihukum dan dimasukkan ke dalam gua singa dengan tujuan agar orang itu menjadi mati. Sebenarnya tujuan dari para orang-orang yang benci kepada Daniel adalah untuk menjerumuskan Daniel. Karena hanya itu cara yang dapat dipakai mereka untuk menjatuhkan Daniel sekaligus membalaskan dendam mereka kepada Daniel. Adik-adik sekalian, tanpa rasa curiga sedikit pun, Raja Darius mengiyakan dan memberlakukan perintah itu sejak pada hari ia tetapkan sampai 30 hari ke depan. Ketika perintah itu sudah diberlakukan, maka orang-orang yang benci kepada Daniel datang ke rumahnya dan mendapati di dalam rumahnya Daniel sedang berdoa kepada Allahnya. Adik-adik sekalian, dalam ayat 11 kita lihat bahwa Daniel berdoa kepada Allahnya 3 kali dalam 1 hari. Rumahnya yang bertingkat dipakai dia sebagai cara, sebagai tempat untuk memuji dan memuliakan Allah, sekalipun mereka berada di tengah-tengah pembuangan. Inilah kemudian yang dijadikan sebagai bukti, dan inilah yang mereka laporkan kepada Daniel. Dengan penuh penyesalan, maka Raja Darius kemudian memberikan perintah dan memasukkan Daniel ke dalam gua singa dan menutupnya dengan batu. Lalu kemudian Raja Darius meninggalkannya. Adik-adik sekalian, firman Tuhan mengatakan terkadang kebaikan yang kita perbuat membuat orang lain menjadi benci kepada kita. Inilah yang kita lihat dari kisah Daniel. Akan tetapi firman Tuhan mengingatkan kita, bagaimanapun situasinya, sekalipun kita dibenci, tetaplah setia di dalam iman kita kepada Allah. Mari kita lihat yang dialami oleh Daniel. Sekalipun kematian akan menjadi dia terima ketika dia tetap setia, tetap memuji Allah, tetapi Daniel tidak takut sedikit pun. Dia tetap memuji Allah sekalipun kematian akan didapatinya. Yang kedua adalah ketaatan kita kepada Allah akan selalu membuahkan kebaikan bagi kita. Ketika malam sudah berakhir, ketika Raja Darius tidak bisa tidur, pada pagi-pagi hari dia langsung pergi ke tempat gua di mana Daniel dipenjarakan, dimasukkan. Dia memanggil dari luar serta berharap bahwa Allah yang disembahnya akan menyelamatkannya. Dan ternyata benar, Daniel menjawab dari dalam gua itu bahwa Allah mengirimkan malaikatnya untuk melindunginya. Inilah yang kita lihat. Tentunya kenyataan ini mendatangkan 2 respon yang berbeda. Darius dan orang-orang yang dekat yang senang kepada Daniel akan senang, berbahagia melihat keselamatan Daniel itu. Sebaliknya, orang-orang yang benci dan iri kepada Daniel, mereka malah akan menjadi geram benci melihat Daniel, sebab Daniel tidak mati sesuai dengan harapan mereka. Tetapi kisah ini meyakinkan kita bahwa kesetiaan dan ketaatan kita kepada Allah pasti akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Mungkin ke depan adik-adik sekalian akan menghadapi situasi seperti yang dialami oleh Daniel. Terkadang kita
akan didapati oleh orang-orang sekitar kita sebagai orang yang taat kepada Allah, sebagai orang-orang yang taat kepada agama kita. Dan itu akan menimbulkan kebencian bagi orang lain. Apakah kita akan berhenti percaya kepada Allah? Apakah kita akan berhenti untuk taat kepada Allah? Daniel menjawab tidak. Sekalipun orang-orang benci kepada dia, dia selalu setia kepada Allah. Adik-adik sekalian, di sekolah, dimanapun kita berada, keberadaan kita, keberadaan sebagai orang Kristen, pasti akan selalu menjadi perhatian bagi orang-orang di sekeliling kita. Tunjukkanlah imanmu, tunjukkanlah kesetiaanmu. Yang ketiga, yang terakhir adalah, tetaplah setia untuk memuji dan memuliakan Allah dalam hidupmu. Tetap memuji dan setia serta memuliakan Allah, itulah yang kita lihat dari kisah Daniel. Sekalipun ada sebuah perintah, siapa yang tidak menyembah raja, dia akan dibunuh dan dimasukkan ke dalam gua singa. Tetapi tidak membuat Daniel menjadi takut. Daniel menjadi contoh dan tiruan bagi kita, bahwa kesetiaan dan ketaatan kita kepada Allah jangan pernah berubah oleh satu situasi apapun itu dalam kehidupan kita. Situasi yang hampir sama yang kita alami saat ini. Di tengah pandemi ini, di tengah berbagai program pemerintah untuk menyelesaikan persoalan ini. Dimulai dari PSBB tahun yang lalu, tahun ini yang dilakukan dengan PPKM darurat yang diberlakukan. Semuanya adalah jalan pemerintah untuk menyelamatkan umat, menyelamatkan warga negaranya. Mari kita taat. Sekalipun kita harus beribadah dari rumah kita, sekalipun kita harus ibadah di rumah, mari tetap setia untuk memuji dan memuliakan Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Kiranya pujian, doa, syukur kita kepada Allah itu tetap selalu terdengar, dan itu selalu kita pakai untuk menyenangkan hati Allah. Selamat mengikuti ibadah dari rumah, selamat beribadah bersama dengan orang tua. Kiranya Tuhan menolong dan menguatkan kita dalam setiap situasi apapun yang kita alami. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami, kesetiaan dan ketaatan kami kepadamu. Itulah yang harus kami tunjukkan di dalam kehidupan kami. Kisah Daniel mengingatkan kami bahwa ketaatan dan kesetiaan Daniel untuk memuji Engkau, sekalipun kematian yang akan dia terima, dia tetap setia kepadamu. Di tengah situasi sulit yang kami alami saat ini, ingatkan para anak-anak-Mu dan juga para jemaat-Mu untuk tetap setia dan memuji Engkau di dalam kehidupannya, di dalam rumahnya. Jadikan mereka bersama-sama memuji Engkau dan memuliakan-Mu dalam setiap ibadah mereka. Lindungilah kami, lindungilah setiap adik-adik kami dalam setiap keadaan yang mereka alami. Terpujilah Engkau ya Tuhan, dalam Kristus Yesus. Amin. Shalom adik-adik, tiba saatnya kreativitas. Nah, kreativitas kali ini kita akan buat buku doa. Bentuknya seperti ini nanti kira-kira adik-adik. Pertama, bahan-bahan yang adik-adik butuhkan adalah karton yang supaya lebih kokoh ya adik-adik. Lalu kertas berwarna untuk isian bukunya. Kemudian pulpen atau pensil karena kakak adanya pulpen di sini. Lalu gunting, hati-hati menggunakan gunting ya. Lalu pitanya terserah mau warnanya apa, kira-kira ukurannya 40 sampai 50 cm. Kemudian butuh double tip dan juga strapless. Nah, pertama kita akan buat tangannya terlebih dahulu. Dilipat dua kartonnya, harus sama rata ya adik-adik. Kemudian cara mencetak tangannya, kita harus membuatnya dari siku yang sebelah dari kelingking ini adik-adik. Jadi pastikan kelingking kita ada di ujung bukunya supaya dia tidak terpotong. Jadi kakak mempraktekkan, ini tangan kakak pakai tangan kiri. Kita garis dari pinggir ya adik-adik. Pakai tangan adik-adik aja.
supaya sesuai. Oke, kakak garis, ikutin tangannya. Oke, garis. Nah, kemudian yang ini kita panjangkan seperti ini. Kemudian adik-adik, setelah jadi seperti ini, kita gunting bagian yang sebelah sini. Sebelah sini tidak boleh terpotong ya. Jadi kita guntingnya ke arah sebelah kanan. Oke, ikutin garisnya. Ikutin garisnya. Oke. Hati-hati adik-adik. Ini agak ini. Adik-adik bisa minta bantuan orang tua untuk membantu menggunting cetakan tangannya. Oke. Nah, hati-hati adik-adik. Seperti ini nanti hasilnya, boleh dipermanis lagi supaya kelihatan seperti tangan asli ya. Seperti ini adik-adik. Kemudian kita pinggirkan ini. Ini tangannya sudah jadi. Kita buat isiannya ya. Isiannya. Adik-adik boleh menggunakan kertas warna atau menggunakan kertas AVS, gak apa-apa. Sesuai ini. Dari seperti ini adik-adik, kita bagi dua. Kita bagi dua. Kalau kebanyakan, adik-adik boleh ambil beberapa saja. Kita akan pisahkan ya, supaya tidak sulit menggunakannya. Bagi dua seperti ini. Kemudian kita buat love-nya adik-adik. Sama seperti yang tadi ya, tidak boleh putus. Jadi dari sini setelah jadi seperti ini adik-adik, kita potong kembali.
sudah jadi. Seperti ini, adik-adik warnanya boleh variasikan ya. Lalu apa yang harus kita lakukan, Kak? Tangannya dibuka, bukunya, sampulnya. Love-nya kita taruh di sini. Taruh di dalamnya supaya bisa ditutup seperti ini. Gimana cara nempelinnya? Kita butuh alas adik-adik. Minta bantuan kakak di sini pakai alas buku. Minta bantuan mama papa ya untuk ini. Lalu kita balikkan menggunakan strap plus. Di tengah-tengahnya ya adik-adik. Buka strap plusnya. Kemudian, oke. Setelah itu, kalau dia belum menempel, kita berikan lagi satu di sini. Oke, setelah itu kita rekatkan bagian ininya. Kita rekatkan seperti ini. Jadi pastikan dia supaya tidak lepas ya adik-adik. Direkatkan seperti ini, maka sudah jadi, bisa dilipat. Untuk lebih cantik lagi, kita akan tambahkan dia pita. Adik-adik bisa tulis di setiap satu hari ini, adik-adik berdoa, tulis di sini apa yang adik-adik doakan. Lalu halaman kedua, hari kedua, kan kita mau meneladani sikap Daniel yang terus mau berdoa kepada Tuhan. Pitanya adik-adik tempelin bagian di tengahnya, itu double tip, kita lepas. Tapi sebelum kita lepas, kita iniin dulu adik-adik, pastikan dia sesuai. Taruh di sini. Oke, sudah. Baru kita lepas. Kita lepas, kita akan tempelkan dia di tengah-tengah seperti ini. Kemudian tinggal adik-adik rekatkan buat simpul pita supaya dia jadi lebih cantik seperti ini. Aduh, sebentar. Seperti ini adik-adik. Dia tidak mau adik-adik. Kita tambahin aja sedikit untuk bagian dalam, bagian ujungnya. Ini. Kemudian kita rekatkan. Lalu adik-adik bisa lipat seperti ini. Jadilah dia pita. Pitanya gak bencong ya adik-adik. Seperti ini hasilnya. Lalu adik-adik bisa tulis buku doa dan tulis namanya. Jadi ketika adik-adik berdoa, adik-adik boleh catat di dalam buku doanya. Sekian kreativitas hari ini. Selamat hari Minggu. Wah, adik-adik, puji Tuhan ya. Kita hari ini belajar firman Tuhan melalui teladan dari tokoh Daniel mengenai kehidupan doa. Nah, adik-adik, kiranya kita seperti Daniel yang senantiasa percaya kepada Tuhan dan juga mempunyai sikap hati yang terus-menerus berdoa kepada Tuhan tiada henti dan tiada takutnya. Apapun yang terjadi dalam hidupnya diserahkan semuanya kepada Tuhan yang Maha Baik. Nah, adik-adik, saat ini kita akan bernyanyi lagu Jika Jiwaku Berdoa dan kita juga akan mengumpulkan persembahan. Adik-adik, jangan lupa nanti Mama Papa diingatkan untuk menyerahkan persembahan yang sudah dikumpulkan ke gereja. Baik adik-adik, kita akan menyanyikan lagu ini. Musik Abang.
ayat yang kedua. Apa juga yang kau timbang baik untuk hidupku, biarlah aku pun setuju dengan maksud hikmatmu, menghayati dan percaya, walau hatiku lemah, jangan kehendakku bukan kehendakmu, Untuk mengakhiri ibadah kita, marilah kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menampakkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu, ibadah kita sudah selesai. Tapi sebelum itu kita mengucapkan selamat hari Minggu untuk Amang. Kakak hitung ya. 1, 2, 3. Selamat hari Minggu, Amang. Selamat hari Minggu juga adik-adik sekalian.